Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu bu'du rabbakumul ladzi khalaqakum walazina min qablikum la'alakum tattaqun. Para pendengar mitra dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam pertemuan sore, masih sekitar mengucapkan salam sebelum ceramah atau khutbah, apakah ada dalilnya? Dan bagaimana contoh-contoh Nabi ketika mengawali ceramah atau khutbahnya di depan para sahabat atau di depan umat manusia. Yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah atau ceramah di hadapan para sahabat dan umat manusia pada waktu itu, maka tidak ditemukan dari dalil yang sahih yang akurat tentang Nabi memulai ceramah atau khutbah dengan salam. Sudah dibahas dengan lengkap, baik apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau yang lainnya. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini adalah saya akan menyampaikan tentang redaksi hamdalah dan syahadah. Di antara ucapan hamdalah dan syahadah yang suka disampaikan oleh Nabi adalah seperti yang dijelaskan di dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah. An Abdillah qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini redaksi hamdalah yang diucapkan oleh Nabi. Kapan? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami khutbah hajah, yaitu khutbah dalam satu kebutuhan. Maka beliau mengucapkan innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian amma ba'du. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas memulai khutbah dalam satu kebutuhan, tidak menyebutkan salam atau tidak mengawalinya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka orang yang khutbahnya mengawali dengan salam ini sudah jelas kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua dari Ibnu Abbas.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, ini hadis yang ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi Ibnu Abbas ketika berkhutbah juga menjelaskan, beliau langsung mengucapkan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya. Ini juga tidak diawali dengan salam. Maka jelas keterangan satu dan kedua tidak sedikit pun Nabi mengawalinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diulang sampai tiga kali. Ini sudah jelas tidak ada contohnya di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang ketiga di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khattaba ihmarat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mungdiru jaisin yaqulu sabbahakum wa masyakum wa yaqulu amma ba'du wa inna khairal hadis kitabullah wa khairul haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkhutbah suka memerah matanya, tinggi suaranya dan kuat marahnya, seolah-olah dia orang yang sedang menyiapkan pasukan. Beliau mengatakan, ingat musuh akan menyerang kamu, ya. Jadi beliau mengatakan ingat musuh, beliau akan menyerang kamu, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Wa yaqulu amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Fa inna khairal hadis. Ingat, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek urusan perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu sesat. Ini diantara redaksi hamdalah dan syahadah yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah. Tetapi tidak berarti bid'ah dengan menggunakan redaksi lain, asal isinya itu berupa pujian dan sanjungan. Ya, misalkan redaksi pujian dan sanjungannya itu tidak seperti ini, itu bukan berarti bid'ah. Misalkan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, silahkan, asal tidak diawali dengan salam, tetapi dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali khutbah. Ini jelas, dengan keterangan-keterangan ini maka kita bisa memahami bahwa ucapan salam sebelum ceramah atau khutbah itu tidak ada di dalam
contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi, maka ikuti cara yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi. Tetapi ketika kita tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi, maka berarti kita tidak mencontoh dan mengikuti Nabi. Mengikuti hanya dalam mulut, tetapi tidak dibuktikan dalam amalan sehari-hari ketika khutbah atau ceramah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakhiri khutbah dengan salam. Nah, untuk mengakhiri khutbah itu disyariatkan dengan mengucapkan salam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakhiri khutbahnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abu Salamah bin Abdurrahman dalam meriwayatkan khutbah Jumat. Jadi Nabi mengakhiri khutbah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memulai khutbah dengan membaca sholawat. Nah, para ahli fikih telah menetapkan tentang rukun khutbah. Nah, rukun khutbah itu ada 4. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi. 3. Wasiat dengan takwa. Yang 4. Membaca ayat Al-Quran. Ini dijelaskan di dalam Al-Muhazzab Al-Fiqh Islam. Nah, untuk menjelaskan kedudukan salawat dalam khutbah, maka mengutip fatwa almarhum Ustadz Kiai Haji Abdurrahman dalam majalah Risalah nomor istifta dengan judul salawat di permulaan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh tahmid yang lazim disebut khutbatul hajah. Biasa dibaca dalam permulaan khutbah Jum'ah dan khutbah yang lainnya, seperti sering kita baca atau kita dengar, yaitu tahmid dimulai dengan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Padanya tidak ada perintah untuk mengucapkan sholawat. Bahkan Nabi sendiri tidak mengucapkan sholawat. Nah, tahmid seperti itu biasa ditulis di dalam permulaan kitab-kitab pakai sholawat, sebagaimana yang kita temukan dalam kitab Al-Bukhari, Al-Muwatta, dan kitab sebelum kerajaan Abbasiyah. Tidak ditulis sholawat padanya. Jadi, tahmid tanpa pakai sholawat itu bisa kita lihat dalam kitab-kitab Bukhari, Al-Muwatta, dan kitab-kitab sebelum kerajaan Abbasiyah. Di situ tidak ditulis sholawat padanya. Silakan dibuka kitab-kitab Bukhari, apakah ada sholawat di situ? Tidak ada. Nah, Abu Bakar dalam kuliatnya menerangkan, inna kitabata sholati fi awail kutubi qad hadasat fi asna'i daulatil Abbasiyah. Walihada waqa fi kitabil Bukhari wa ghairihi aro anha. Wa ana kibarul muhadisin lam yakunu yaktubuna sholata fi awailihi kutubi. Sesungguhnya menulis sholawat pada permulaan kitab-kitab terjadi pada pertengahan zaman kerajaan Abbasiyah. Karena ternyata dalam kitab Al-Bukhari dan lain-lainnya tidak ada sholawat pada permulaannya. Demikian pula pada kitab-kitab lain para ahli hadis yang besar, mereka tidak menulis sholawat pada permulaan kitab. Jadi tidak menulis sholawat dalam permulaan kitabnya. Nah, ini silakan bisa dilihat di dalam kitab-kitab Bukhari.
dalam kitab-kitab Muwatta atau kitab-kitab yang lainnya. Tidak dimulainya dengan setelah membaca tahmid, tidak diteruskan dengan membaca sholawat. Jadi sholawat itu hanya pendapat para ulama. Jadi para ulama ahli fikih yang telah menetapkan rukun khutbah, membaca hamdalah, sholawat, wasiat, dan membaca Al-Quran. Nah, sementara di dalam redaksi hadis Nabi itu tidak ada bacaan sholawat. Demikian para hadirin, sampai sini terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali tentang penjelasan khutbah, membaca salam sebelumnya dan membaca tahmid, kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Ini ternyata tidak ada dalilnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sholawat. Apakah ada dalilnya atau tidak, berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.